Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, setuju pemirsa. Horas, Sugeng Enjang, priye kabare? Nan Samuane. piye kabare? Apa kabar? Halo, kepriwe kabare? Uni udah, baa kabah. Halo sedulur, kepriwe kabare? Apik mbok? Sugeng Enjang, pripun kabare? Perkenalkan, nama aku Nurhadini Kartini Syam. Kalian bisa panggil aku Dini, dan di sebelah aku ada... Halo, nama saya Livanasya Ramadhani, biasa dipanggil Nasya. Halo, hari ini saya akan menjelaskan satu hak yang akan didapatkan oleh seorang warga negara Indonesia, yaitu adalah hak dalam beragama. Hak beragama tertulis jelas pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 11 tentang agama pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu, apa saja ya agama yang dapat saya pilih di Indonesia? Ada 6 agama. Yang pertama ada Kristen, yang kedua ada Katolik, yang ketiga ada Hindu, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Konghucu, dan yang terakhir adalah agama yang saya pilih, yaitu Islam. Nah, sehubungan dengan hak saya untuk memilih agama, saya juga memiliki hak untuk berpakaian dan juga beribadah sesuai dengan agama saya. Di sini saya wajib menggunakan mukena untuk melakukan ibadah saya, yaitu sholat, dan kemudian negara juga menjamin hak saya untuk beribadah seperti yang saya contohkan pada satu video ini, yaitu membaca Al-Quran. Nah, setelah penjelasan hak tersebut, kita tidak boleh lupa ya dengan kewajiban kita. Di sini, aku akan mencontohkan kewajibanku sebagai penganut agama Islam. Salah satunya ialah sholat 5 waktu. Sholat sendiri merupakan kewajiban yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai umat beragama ialah mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita melakukan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama tersebut, dan tentu kita menjauhi diri dari larangan-larangannya. Serta kita tidak boleh lupa ya, walaupun menganut agama yang spesifik, contohnya saya menganut agama Islam, kita juga perlu sekali untuk menghormati agama lain dalam melakukan ibadahnya. Karena Indonesia sendiri merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika dan bukan negara keagamaan, maka kita sebagai manusia Pancasila wajib menerima perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggita Zara Primasi Santosa, bisa dipanggil Anggita. Halo, nama saya Yeskiel Omega Karacap, bisa dipanggil Kiel. Yang kedua ialah hak untuk mendapatkan pendidikan yang tertera pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pada ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi kita tahu bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Dengan demikian tidak ada perbedaan dari segi latar belakang maupun tempat tinggal wilayah mereka. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan fasilitas pendidikan yang sama dan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan hal itu, pemerintah memiliki program wajib belajar selama 12 tahun yang harus kita lakukan, dan itu semua dibiayai oleh pemerintah guna mensukseskan program nasional dan juga tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga negara kita dapat maju dan berkembang serta bersaing dengan baik dengan negara lain. Nah, di sini
saya akan menampilkan kegiatan saya yang mencerminkan kewajiban saya sebagai seorang pelajar nasional Indonesia. Hai, namaku Yeskel Omega Karacap. Aku adalah mahasiswa baru tahun 2020. Kali ini aku akan memberitahukan kewajibanku sebagai pelajar atau mahasiswa nasional. Aku siap untuk mengerjakan tanggung jawabku sebagai mahasiswa. Ini adalah kewajibanku sebagai mahasiswa nasional, di mana di situasi pandemi seperti ini, universitas kami juga menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara online, yaitu melalui SSO Undip ACID. Aku pun tidak ketinggalan untuk mengikuti pembelajaran atau kuliah online melewati aplikasi ini. Bicara soal hak dan kewajiban, maka sudah sepantasnya apabila ada hak pendidikan, maka otomatis tentu saja ada kewajiban sebagai seorang pelajar, di mana sudah jelas bahwa kewajiban sebagai seorang pelajar tentu saja saya harus menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab saya dalam menyelesaikan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, dan juga serta mendengarkan segala materi yang disampaikan oleh mereka. Saya rasa dengan melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa, maka sudah sepantasnya saya juga ikut membela atau mengambil simpati sebagai warga negara Indonesia. Sebagai mahasiswa nasional yang berbudi luhur, saya juga tak lupa untuk selalu melakukan apa saja yang menjadi kewajiban saya. Walaupun mungkin terkadang terasa lelah atau apapun itu, tetapi saya tetap berusaha untuk menyemangati diri saya untuk tetap melakukan kewajiban saya sebagai mahasiswa nasional. Perkenalkan, nama saya Mahsa Wahyu Adristi, bisa dipanggil Mahsa. Perkenalkan, nama saya Nathan Arvin Brianda, biasa dipanggil Alvin. Saya akan menyampaikan hak yang dapat diterima oleh seorang warga negara. Salah satunya yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 yang berbunyi kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang. Salah satu contoh penerapan hak dalam berpendapat terdapat dalam kegiatan diskusi. Dalam sebuah kegiatan diskusi, seluruh peserta diskusi memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Mereka juga memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya. Selain itu, mereka memiliki hak untuk menanggapi pendapat dari orang lain. Seluruh hak-hak tersebut berkesinambungan pula dengan kewajiban untuk menghargai pendapat orang lain serta kewajiban untuk tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jadi pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang kewajiban dalam menghargai orang berbicara. Ya, jadi dalam orang berbicara itu kita harus menghargai, kita mendengarkan dengan baik, tidak mencela. Nah, jika ingin memotong pembicaraan, kita sebaiknya dengan sopan dengan mengatakan interupsi. Ya, jadi itu adalah sopan. Halo, perkenalkan nama saya Sherry Amara, bisa dipanggil Sherry. Halo, perkenalkan nama saya Mahardika Purwaningrum, bisa dipanggil Dika. Di sini saya akan menampilkan suatu kegiatan yang mencerminkan seseorang untuk mendapatkan suatu kewajiban hidup layak, salah satunya yaitu dengan cara membuang sampah ke tempatnya. Ya, salah satu kegiatan dari hak dan kewajiban mendapatkan hidup layak yaitu dengan cara
membuang sampah pada tempatnya dan juga menyapu lantai. Di sini kegiatan saya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya memiliki beberapa manfaat, antara lain dapat terhindar dari penyakit dan bakteri, dan juga menjadikan lingkungan kita menjadi bersih. Selain itu, kita juga dapat membersihkan lingkungan kita dengan cara menyapu lantai. Menyapu lantai sangatlah bermanfaat bagi kita agar lingkungan kita menjadi bersih, sehat, dan juga memunculkan rasa nyaman kepada pemiliknya. Di sini saya akan menjelaskan contoh hak saya sebagai warga negara Indonesia dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Hak untuk hidup layak bagi setiap warga negara telah disebutkan pada pasal 27 UUD 1945 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada contoh kasus pertama, hak untuk hidup layak yang bisa saya dapatkan adalah hak untuk memperoleh air bersih dan sehat untuk bisa dikonsumsi. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan infrastruktur yang baik seperti listrik, tempat tinggal yang layak, jalan yang baik, serta lingkungan yang bersih dan asri. Halo, perkenalkan nama saya Yulma Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Gios Danika, biasa dipanggil Gios. Halo, perkenalkan nama saya Tia Kotrada Fauzia, bisa dipanggil Nada. Kewajiban di lingkungan keluarga, salah satunya adalah membantu orang tua, yang bisa dilakukan dalam bentuk mencuci piring. Ini adalah tempat saya belajar. Tempat ini sangat berantakan. Oleh karena itu, saya akan merapikannya. Pertama-tama, saya akan menaruh kemeja ini di tempat yang seharusnya. Merapikan tempat belajar itu sendiri merupakan salah satu bentuk contoh dari menjalankan kewajiban kita di lingkungan rumah. Merapikan tempat belajar itu sendiri bisa meringankan tugas-tugas orang tua di rumah. Apabila tempat belajar rapi, belajar pun akan menjadi lebih nyaman. Sebagai seorang anak, sudah sepantasnya kita merapikan, merawat, dan menjaga apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Nah, mau pergi dulu. Mau mana? Main. Dadah, Assalamualaikum. Salam. Minta salam nggak? Mau. Assalamualaikum ya. Salam. Hati-hati. Ya.